Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang makin memprihatinkan. Tentu saja kita tetap tawakal Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Usaha kita, ikhtiar kita semaksimal mungkin, tetapi tentu yang paling utama adalah tawakal Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih bab tentang macam-macam syirik, di mana di dua pertemuan yang telah lalu kita membahas yang pertama adalah syirik dalam takut. Ada orang yang berbuat syirik karena takut. Takut yang lebih dahsyat adalah ketika dia lebih takut kepada makhluk dibandingkan takutnya kepada Khalik. Kemudian kita membahas yang kedua pertemuan bulan lalu, yaitu syirik tentang cinta, yakni ketika cintanya lebih cinta kepada makhluk dibandingkan cintanya kepada Allah. Hari ini kita membahas syirik yang ketiga, yakni syirik berkaitan dalam tawakal. Syirik berkaitan dengan tawakal. Tawakal di dalam lugah bahasa Arab berarti bersandar atau menyerahkan atau memasrahkan sepenuhnya. Maka tawakal ini adalah suatu termasuk amalan hati yang paling utama dalam kita beribadah kepada Allah. Dikatakan dalam istilah bahasa, dikatakan tawakkalu fi al-amri, bertawakal dalam segala urusan. Artinya adalah orang ini berusaha dalam segala urusannya, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Dia berbisnis, ingin untung, ternyata rugi, serahkan kepada Allah. Dia berobat, ingin sehat, ternyata tetap sakit, bahkan afan sampai meninggal, tawakal Allah. Tawakal bukan pasrah, bukan manut. Maaf, ada istilah orang Jawa, wis manut bongkoan, tawakal lain. Alimat, sudahlah serahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha. Bukan itu tawakal itu. Maka untuk kita bisa betul-betul menjadi seorang yang tawakal, kita tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus dengan ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, angka COVID di negara kita, khususnya di DKI dan sekitarnya, sekarang lagi naik. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang lihat bagaimana kemarin di RSUD, betapa banyaknya pasien yang tidak tertangani sampai tergeletak di sepanjang jalan halaman RSUD. Ini semuanya sesungguhnya banyak umat tidak tawakal. Dia berpasrah hanya dengan ucapan, tapi tidak melakukan usaha. Jangan pernah berani mengatakan penyakit dari Allah, gak usah pakai masker. Tidak, ini tawakal. Ini salah satu bentuk tawakal. Dan yang paling kita harus yakini, Bapak Ibu sekalian, kejadian menimpa kita apapun, musibah, bencana, pandemi, itu semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi tawakal itu dengan upaya. Coba, di sini penulis menyebutkan Al-Maidah, tapi ini berkaitan dengan
perjuangan. Saya akan tunjukkan dulu berkaitan dengan ketika Allah timpakan musibah. Silakan dibuka surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan ada sesuatu yang menimpa kami, musibah, bencana, sakit, menderita, kekurangan, kerugian, tidak akan ada sesuatu pun menimpa kami. Illa, kecuali ma kataballahu lana. Yang menimpa kami, apapun yang terjadi, itu sudah Allah tetapkan bagi kami. Bapak Ibu, gak mungkin terjadi kepada kita kecuali itu ketetapan Allah. Huwa maulana, maka hendaklah kita yakin apapun yang terjadi menimpa kita, karena ini dari Allah dan tidak terjadi kecuali kehendak Allah. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Maka hendaklah setiap orang yang beriman di dalam sebuah kejadian, apapun yang terjadi, tawakal 'alallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, di rumah sakit, para tenaga medis, dokter itu pakai apa, Pak? Ini lengkap, sudah pakai masker double, APD-nya lengkap, tertutup lengkap. Selamat nggak mereka? Ada yang selamat, banyak. Ada yang nggak selamat? Ada. Apa artinya? Dia tawakal, berusaha. Kejadiannya terjadi atas izin Allah. Ada orang di luar pakai masker enggak, kerumun iya, berdagang berjubelan, aman-aman saja. Bukan sekedar aman, karena Allah tetapkan dia tidak kena. Qadarullah dijauhkan dengan singgungan orang-orang yang sedang terkena COVID atau penyakit yang lain. Jadi intinya di sini, jangan Anda sombong seakan-akan karena ini tawakal Allah, ya sudah gak usah pakai masker. Bahkan ada orang-orang yang salah kaprah. Saya nggak takut dengan COVID, saya hanya takut kepada Allah, nggak perlu pakai masker. Kalau memang Allah kasih saya mati, mati. Ini konyol yang seperti ini. Tawakal itu harus ada usaha. Kita yakin bahwasanya segala sesuatu dari Allah, Allah yang bisa menghilangkan, tapi ada upaya dari kita. Semacam bapak-bapak nyari rizki, tawakal. Dalam tawakal, rizki dari Allah. Kalau memang dapat rizki, ya dapat. Nongkrong terus, ya tidak bisa. Ada usaha di sana. Dan yakini, apapun yang terjadi, ini ketetapan Allah. Bapak Ibu buka surat Al-An'am, surat 6, ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah hendak menimpakan kepadamu suatu durrin, mudarat, bencana, sakit, wabah, apapun bentuknya, yang berupa keburukan, fala kashifa lahu illahu. Tidak akan ada yang bisa menghilangkan kemadharatan itu, bencana itu, keburukan itu, kecuali hanya Dia, Allah. Pak, Maret 2020, mulai Maret adanya COVID. Semuanya banyak yang meramal-ramal gak karuan. Ketika bintang ini turun, berarti wabah akan hilang. Macam-macam omongannya. Allah tetapkan sudah 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun berjalan. Kenapa ya Allah nggak angkat? Urusan Allah, kapan Allah angkat? Tapi kitanya harus tawakal. Allah timpakan kamu kesulitan, ingat ini dari Allah. Yang bisa menghilangkan kesulitan Allah. Tapi Allah tidak akan hilangkan kesulitan itu jika kalian tidak berupaya. Jadi maaf, di jalan-jalan, pamflet-pamflet, tulisan-tulisan, mari kita lawan COVID, kita kalahkan COVID, jangan kalah sama COVID.
Mari tegakkan 3M, sekarang jadi 5M. Boleh saja. Itu upaya, itu bentuk tawakal. Tapi kita harus yakin, yang bisa menghilangkan ini Allah. Anda berharap dong sama Allah. Dan ingat, apakah Allah timpakan kita hanya keburukan? Tidak. Ada kebaikan juga. Dikatakan di lanjutan ayatnya. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah menghindangkan, memberikan kepadamu kebaikan, ini yang kadang-kadang kita lupa. Puluhan tahun kita dikasih nikmat kebaikan, giliran dikasih susah sedikit lupa. Harusnya apa? Tawakal Allah. Sebab ketika Allah timpakan yamsaska bi hasanatin, Allah berikan kepada kita kebaikan, bi khairin, Allah kasih kita kenikmatan. Fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa huwa qahirun 'ala ibadi. Allah di atas segala-galanya. Allah berkuasa atas perbuatan yang terjadi pada hambanya. Artinya si hamba itu berusaha, tapi semua yang menentukan adalah Allah. Apa sih yang Allah inginkan dari kejadian seperti ini? Ketika Allah timpakan kepada kita suatu musibah dan yang lainnya. Bapak Ibu, ketika Bapak punya anak atau punya pekerja berbuat salah, lalu Bapak Ibu timpakan sesuatu, yakni dengan musibah, artinya dikasih sanksi. Apa yang Bapak Ibu inginkan ketika mengasih sanksi kepada orang itu? Kepada anak Ibu, supaya sadar mau memperbaiki diri atau tambah ngawur? Supaya sadar memperbaiki diri atau tambah lari? Saya yakin ingin supaya mereka sadar. Itulah yang Allah kehendaki ketika Allah menguji kita, agar tawakal kita makin tinggi. Jangan kepada makhluk, tapi tawakal Allah. Tujuan Allah ketika menimpakan ini semua, saudaraku sekalian, agar kita kembali ke jalan yang benar. Tawakal Allah itu berarti usaha kita sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, makin mendekatkan diri kepada Allah. Surat 32 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Sungguh kami pasti akan timpakan kepadamu di dunia ini siksa yang dekat. Bapak, adanya COVID, corona ini siksaan bukan? Ya Allah, mau mudik gak boleh. Ya, untuk kebaikan. Tapi harusnya konsekuen. Yang lainnya juga jangan dong. Harus diatur dong segalanya. Tapi sudahlah, ini semuanya masing-masing nanti tanggung jawab. Rakyat tanggung jawab, pemerintah tanggung jawab, pembuat undang-undang tanggung jawab. Allah katakan, kamu pasti akan ditimpa siksa yang dekat di dunia. Azab kecil bisa berupa kematian paling tinggi. Tapi kematian di dunia, mati sudah. Kalau kematian di akhirat, gak ada. Tersiksa terus menerus. Maka dikatakan, azab kecil di dunia ini dunal azabil akbar. Itu Allah timpakan sebelum adanya azab yang lebih besar. Menurut Bapak Ibu, apa itu azab yang lebih besar? Neraka. Sebab kalau sudah neraka, gak ada lagi yang bisa. Gak ada kenikmatan di sana, gak ada kematian di sana, gak ada kehidupan. La yamutu fiha wa la yahya. Dan itu pasti terjadi. Apa tujuan Allah menimpakan itu kepada kita di dunia? La'allahum yarji'un. Agar mereka semua, kita semua ditimpa suatu mudarat, tawakal Allah. Gimana tawakalnya? Kembali ke jalan yang benar, pada lebih dekat dengan Allah. Kenapa sih ditimpakan ini? Kesalahan kita, saudaraku sekalian. Kembali ke surat 6 ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablik." Dan sungguh Allah telah mengutus kepada kalian semua rasul-rasul dari umat-umat sebelum kamu.
Rasul menyampaikan kebenaran, Rasul mengajak yang hak, Rasul melarang yang batil. Tapi umatnya nggak nurut, pada tidak mau nurut, tidak tawakal ala Allah. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Maka Allah timpakan akibat mengkhianati Allah dan Rasulnya, umat-umat itu ditimpa ba'sa wad-dharra, kesengsaraan dan kemelaratan, kesusahan bertubi-tubi. Melalui COVID 1 tahun lebih sekarang, banyak orang sengsara, banyak orang melarat, tapi masih banyak yang sukses. Sengsaranya tidak sesengsara luar biasa, enggak. Paling sengsara dalam hal urusan dunia, tapi masih bisa ibadah kita, insya Allah. Semuanya itu Allah timpakan ba'sa wad-dharra, kesengsaraan, kemelaratan, kesusahan, penderitaan. Apa yang Allah inginkan? Coba Bapak Ibu di ujung ayatnya. La'allahum, agar mereka yatadarra'un, memohon kepada Allah dengan merendahkan diri. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, rendah hati kita. Harusnya Pak, lagi wabah begini, makin dekat dengan Allah, makin kita giat ibadah, makin kita berdoa, rendahkan diri kita. Jangan ribut, jangan gontok-gontokan, jangan dunia terus yang Anda pikirkan. Sampai ketika mereka tidak juga merendahkan diri, di ayat 43-nya Allah berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Maka mengapa mereka ketika ditimpa kesulitan, ditimpa keburukan, ditimpa kesusahan, tidak merendahkan diri kepada Allah, tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati. Kenapa malah makin congkak? Kenapa malah dunia yang Anda selalu pikirkan? Ketika sudah tidak lagi ingat Allah, tidak lagi kembali tawakal kepada Allah, tapi dia tawakal dengan dunia, kekayaan, kedudukan, maka di ujung ayatnya Allah katakan, "Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun." Walakin qasat qulubuhum. Ketika hati-hati mereka keras, bukan makin dekat dengan Allah, Allah biarkan mereka itu di dalam kesesatan, dan mereka senantiasa menganggap baik apa yang mereka perbuat. Menganggap baik apa yang mereka perbuat. Itulah manusia. Tawakal Allahnya sudah berkurang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari Bapak Ibu sekalian, tawakal Allah. Ini berkaitan dengan sebuah musibah. Sekarang di sini penulis menyebutkan tentang tawakal Allah, penggalan surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah kalian semua bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Sebetulnya asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mengajak umatnya untuk tawakal Allah, untuk berjuang di hadapan Allah. Mereka telah diberi nikmat oleh Allah yang banyak, tapi tidak tawakal, tidak berpasrah kepada Allah, yakni tidak mengikuti perintah Allah. Bagaimana kisah secara keseluruhannya? Coba Bapak Ibu buka surat 5 ini, surat Al-Maidah ini dari ayat yang ke-21. Ketika Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, Nabi Musa dan pengikutnya diberi nikmat yaitu diselamatkan, maka Nabi Musa dan kaumnya menetap beberapa lama di Mesir. Kemudian diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis, Palestina. Maka di ayat ke-21 di situ Allah berfirman, Musa berkata, "Ya qaumi, wahai qaumi, udkhulul arda al-mustaqaddah muqaddasatan." Yakni masuklah kamu ke dalam bumi, yakni ke dalam tempat yang disucikan. Yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Palestina. Tempatnya Bani Israel menetap di sana dan tempatnya para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Masuklah kamu ke Baitul Maqdis yang telah ditetapkan oleh Allah, allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan. Baitul Maqdis itu tempatmu. Hanya di saat itu di sana ada seorang raja lalim yang menguasai Palestina dan sekitarnya yang namanya Kan'an. Tubuhnya besar-besar, jahat. Apa yang terjadi ketika mereka disuruh masuk?
Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kamu berbalik ke belakang. Niscaya kalau kamu berbalik ke belakang menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Musa diperintah Allah, masuklah ke Baitul Maqdis, ajak kaummu, serbu musuhnya Allah di sana. Pak, kalau bapak-bapak hidup di zaman Rasul, kata Rasul, bapak-bapak, mari sahabatku, kita perang. Kira-kira gimana jawaban kita, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Andai kata kita hidup di tengah Rasul, mari kita perang melawan orang kafir. Apa yang terjadi nanti? Mari tawakal, berjuang, atau takut mati? Saya nggak tahu, Pak. Sahabat-sahabat luar biasa. Tapi bagaimana kaumnya Nabi Musa, Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Allah, disuruh menyerbu musuh Allah? Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa. Lihat di ayat yang ke-22-nya. Mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di Baitul Maqdis, di Palestina, itu ada kaum-kaum yang kasar, yang keras, yang jahat. Siapa dia itu? Kan'an dengan kaumnya yang begitu bengis, yang senantiasa tidak menghiraukan aturan-aturan Allah. Ada kaum yang jahat di sana, ada kaum yang kuat di sana. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami sekali-kali enggak akan memasuki Baitul Maqdis sebelum mereka keluar. Ini kira-kira ngawur enggak? Hayo kita perangi, lawan musuh Allah, masuki sana. Enggak, kami enggak akan masuk sekali-kali kecuali dia keluar dulu. Kalau Kan'an sudah keluar lalu masuk, di mana peperangannya, Pak? Di mana tawakalnya? Nah, inilah dia kaum Bani Israel yang banyak menentang Allah. Sudah dikasih nikmat seperti itu. Kami sekali-kali tidak akan memasukinya kecuali kaum yang bengis itu keluar dari sana, baru kami masuk. Fa in takhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar daripada Baitul Maqdis, baru kami masuk. Kira-kira begini, Pak. Yuk kita perang lawan musuh. Lu aja sono, tar kalau dia menang gue nyusun. Maaf, ini kata-kata sederhana. Yuk ke masjid yuk, lu duluan dah. Ntar kalau udah selesai kita barengan. Ini baru urusan ibadah. Bagaimana kalau perang? Untuk sholat 5 waktu aja luar biasa beratnya. Gimana perang? Lalu di mana tawakal kita? Inilah tawakal Allah. Maka ketika umatnya Nabi Musa mengatakan demikian, ya Musa, di sana ada kaum yang jahat, yang bengis, yang kuat, yang keras. Kami tidak akan memasukinya. Biar mereka keluar dulu. Kalau mereka keluar, kami baru masuk. Maka di ayat ke-23 inilah kemudian Nabi Musa berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafun. 2 orang yang lebih takut kepada Allah berkata. Siapa 2 orang yang lebih takut kepada Allah itu? Ada yang mengatakan dia adalah Musa dan Harun. Ada yang mengatakan dia adalah pengikutnya Nabi Musa dan Harun yang taat kepada Allah. Hanya 2 orang yang mengatakan, yang lainnya enggak. Padahal berapa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Sudah dikasih nikmat, tapi diperintah Allah. Berarti tawakal itu apa? Nurut kepada Allah, ikut aturan Allah, berjuang sepenuh hati, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Maka 2 orang yang paling takut kepada Allah dari situ mengatakan, dan telah diberi nikmat oleh Allah kepada keduanya mengatakan, idkhulu alaihimul bab. Hai temanku, saudaraku, kaumku, hayo kita masuk ke negeri itu dari segenap penjuru. Kita serbu musuh Allah, kita serang musuh Allah. Ada perjuangan di sana. Fa idza takhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian semua menyerbu musuh, pasti kalian akan diberi kemenangan. Dijanjikan kemenangan. Harusnya semangat apa enggak, Pak? Semangat. Maka dikatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah kalian semua bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi orang beriman itu tawakal itu enggak pasrah, Pak. Ada apa di sana? Usaha. Maaf, ada orang pengen kaya, tawakalnya ke kuburan. Mbah, Kiai, tolong. Anehnya ada penjaga kuburnya di sana.
Bapak ngapain? Ini pengen kaya. Pak, sini Pak, saya bisikin. Kalau pengen kaya datang setiap hari ini ke sini. Dan harus masuk ke Pak sumbangan ya sekedar. Bapak kaya deh nanti. Kalau gitu kenapa nggak kuncenya aja yang begitu? Kenapa kuncenya miskin terus? Sementara mengatakan Anda pengen kaya, datang ke sini. Ini sesuatu yang nggak masuk akal Pak. Tapi inilah manusia. Lebih tawakal kepada makhluk. Menggantungkan sesuatu kepada makhluk, lalu menginginkan sesuatu dengan makhluk. Di mana tawakalnya kepada Allah? Maka sungguh betapa banyaknya orang-orang tawakal kepada Allahnya berkurang, bahkan mungkin telah lenyap. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hayo, kita tawakal kepada Allah. Sungguh, hendaklah kalau kamu betul-betul beriman, kamu hanya tawakal kepada Allah." Subhanallah. Coba kita lihat jawaban kaumnya ketika sudah diberikan semangat. Ayat 24-nya. Qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Kami sekali-kali enggak akan masuk ke Baitul Maqdis itu selama-lamanya. Madamu fiha, selama masih ada itu mereka orang-orang kuat di sana. Enggak, selamanya kami tidak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka. Ya Allah, bayangkan kamu aja tuh yang masuk ke sana sama Tuhan kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, kami sekali-kali enggak akan masuk ke sana selamanya. Selama masih ada orang-orang kuat di sana. Silahkan kamu aja yang perang berdua dengan Harun saudaramu. Dan silahkan sama Tuhan kamu. Ini kira-kira kata-kata apa ini Pak? Luar biasa. Sampai demikian kata-katanya Bani Israel. Yang diberi nikmat tapi kemudian mendurhakai perintah Allah. Maka kemudian dikatakanlah di sini, faqatila, silahkan kamu serang mereka. Kamu perangi mereka di sana. Inna hahuna qa'idun, kami di sini aja duduk dengan tenang nunggu kalian. Ini kira-kira gimana Pak? Bapak punya saudara diajak bisnis, padahal lagi butuh keuntungan saudara Bapak. Diajak bisnis, ayo bisnis, saya yang biayai, kerja, nanti untung bagi. Lu aja yang kerja, ntar kalau dia untung gue dibagi sini. Kira-kira ngomong apa Pak? Wah, ditebak. Enak bener usaha enggak, pengennya untung. Inilah Bani Israel yang durhaka pada Allah. Memerintahkan Musa dengan Tuhannya memerangi musuh. Kalau sudah perang melawan musuh menang, biar kami nunggu di sini. Kalau sudah menang, kami akan menyusul kamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Nabi Musa dengan Harun ketika sudah tidak ada lagi daya dan upaya, semuanya diserahkan pada Allah. Cuman berdoa kepada Allah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi. Wahai Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas diriku. Dan wa akhi, dan juga atas saudaraku, yakni Harun saudaranya itu. Fafruq bainana wa bainal qaumi fasikin. Maka wahai Allah, pisahkan di antara kami dan di antara kaumku yang fasik. Qadarullah, akhirnya apa? Disebutkan itu di ayat yang ke-26-nya. Allah pisahkan antara Musa dan kaumnya selama 40 tahun. Mereka terkena mengembara, tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis, tidak bisa pulang ke Mesir. Akhirnya mereka melanglang buana selama 40 tahun. Diberikan oleh Allah sanksi di dunia. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, penulis di sini menyebutkan rangkaian ayat ini tujuannya adalah, mari, ini kisah umat terdahulu diberi nikmat oleh Allah tapi tidak tawakal Allah, tidak berpasrah kepada Allah, tidak menyandarkan kepada Allah, hanya menginginkan kenikmatan dunia tapi tidak ada perjuangan. Pantas pada suatu ketika Rasulullah SAW membonceng Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal dipanggil oleh, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul memanggil Mu'az sampai 3 kali. Ya Mu'az, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah.
Saya ya Rasulullah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ya Mu'az, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Setelah itu Rasul bersabda kepada Mu'az, ya Mu'az, wahai Mu'az, i'lamu, ketahuilah, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi aw khalisan min nafsihi dakhala al-jannah. Wahai Mu'az, ketahuilah olehmu, siapa yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi, penuh sepenuh hatinya, siddiq, jujur sepenuh hatinya, khalisan min nafsihi, ikhlas sepenuh jiwa raganya, dakhalal jannah, masuk surga. Mendengar kata-kata ini, Mu'az, seorang pemuda yang saat itu baru masuk Islam dan belum lama ikut berjuang dengan Rasul, senangnya luar biasa. Ucapan syahadat bisa masuk. Apa kata Mu'az? Ya Rasulullah, ala uhbiruka ilan nas, bolehkah ucapan Anda ini saya sampaikan nanti ketika sampai di Madinah kepada para sahabat, kepada manusia semuanya, bahwa siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga? Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh ya Mu'az. La, jangan kamu sampaikan kepada mereka ya. La taqulun, jangan kamu katakan kepada mereka. Fatawakkilu, aku khawatir nanti orang-orang hanya tawakal. Apa maksudnya, Pak? Maaf, yang dipahami umat Islam sekarang bagaimana hadisnya? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk. Cukup Pak, la ilaha illallah masuk surga. Tawakal. Bagaimana tawakalnya? Anda ucapkan itu sepenuh hati, dipahami dengan sepenuh hati, amalkan dengan sepenuh jiwa raga. Artinya apa? Ada upaya sungguh-sungguh dan hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Itu tawakal. Banyak orang-orang tawakal hanya di ucapan, tapi tidak di praktek. Tawakal itu bukan hanya sekedar ucapan. Tawakal itu adalah ada betul-betul dalam hal pengamalan. Maka di sini diuraikan, tawakal kepada Allah memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, tawakal dalam urusan-urusan yang tidak akan ada yang mampu kecuali hanya Allah. Seperti tawakal kepada orang-orang mati, maka itu syirik. Tawakal kepada benda-benda yang dijadikan sebagai jimat-jimat, maka itu syirik. Tawakal kepada raja, isim-isim, ayat-ayat yang kemudian dijadikan menjadi penanggal, itu syirik. Karena dia tawakal bukan kepada Allah, tapi tawakal kepada makhluk. Maka tawakal dalam hal ini haram hukumnya selain tawakal kepada Allah. Itulah tawakal dalam urusan akidah. Kemudian yang bentuk yang kedua, tawakal dalam sebab-sebab lahir, seperti orang yang bersandar kepada seorang pembesar, raja, gubernur, presiden, atau orang yang mampu dalam apa yang dia mampu, berupa memberi atau menolak gangguan. Dan yang seperti ini, jika disandarkannya kepada itu, maka syirik. Meskipun tidak pakai syirik akbar, syirik kecil. Apa contohnya? Seorang bawahan punya atasan, atasannya seorang berkedudukan tinggi. Lalu dia katakan, saya mah hatinya tenang, atasan saya kedudukannya tinggi, udahlah saya mah tawakal dengan dia, apapun saya diberi. Jika ucapan itu disandarkan kepada makhluk, seakan-akan yang bisa memberi dia adalah atasannya, ini syirik kecil. Jika dia tetap ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia menyandarkan kepada makhluk, karena memang makhluk yang dia bersandar itu punya kedudukan. Sehingga apa? Dengan kedudukan bisa menolong. Ini kalau diyakini sesungguhnya yang nolong dia jadi syirik besar. Tapi kalau yang nolong Allah melalui dia, tapi hatinya tenang karena keberadaannya dia, ini sudah syirik, Pak. Syirik kecil. Contoh, seorang wanita, seorang istri. Hati saya mah tenang, ada suami saya lah. Selama suami saya masih ada, saya mah tenang. Ucapan itu bisa menjadi apa? Syirik kecil. Jika apa? Anda tenang karena
suami masih ada. Kalau begitu suami nggak ada, Anda nggak tenang. Lalu dikemanakan Allah? Ucapan sederhana tapi bisa menimbulkan dosa. Lalu bagaimana? Alhamdulillah Allah menitipkan untuk saya seorang suami. Tanggung jawab luar biasa. Dari sisi keuangan melindungi, alhamdulillah saya nikmat. Saya diberi nikmat oleh Allah. Melalui suami saya hati saya menjadi tenang. Ini seperti ini boleh. Kenapa? Karena memang si isi tenang karena mendapatkan dari suami. Tapi ingat, dari mana suami asalnya? Allah. Alhamdulillah saya bekerja di perusahaan ini. Bos saya baik banget. Segala kebutuhan saya tercukupi, alhamdulillah. Saya tawakal Allah, melalui perusahaan ini saya hatinya menjadi tenang. Dia bersandar kepada perusahaan, tetapi dia ajukannya kepada Allah. Maka ucapan itu halal. Karena apa? Memang ada dicukupi kebutuhannya oleh perusahaan. Tapi siapa? Allah yang memberi melalui perusahaan. Maka kalimatnya yang harus hati-hati, Pak. Tenang, gua selama kerja di tempat itu tuh tenang, gua tenang, beres semuanya. Kata-kata itu jika sampai betul-betul menggantungkan perusahaan itu yang nolong dia, syirik besar. Tapi kalau mengatakan perusahaan itu yang menolong dia, selama saya masih kerja di situ pasti saya selamat. Tapi Allah memang membantu. Itu kalau Anda menyandarkannya masih pada makhluk, syirik kecil. Tapi kalau kalimatnya, ya Allah, Engkau memberikan nikmat kepadaku. Melalui perusahaan saya bekerja, saya mendapatkan yang saya inginkan. Atas ridho-Mu ya Allah, jadikan aku menjadi tawakal kepadamu ya Allah. Boleh seperti itu. Ini tawakal yang kedua. Ketiga, tawakal kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang dia mampu lakukan. Tawakal seperti ini halal, mubah. Apa contohnya? Bapak punya mobil bekas, mau dijual. Tapi Bapak nggak mampu jual. Bapak nitip ke maklar, nitip ke saudara. Tolong dong jualkan mobil saya. Nih mobilnya, nih STNK-nya, nih BPKB-nya. Boleh nggak Bapak begitu? Tawakal Bapak ke orang itu. Boleh? Boleh. Tapi maaf, seandainya Bapak ditipu. Wah, ditipu saya. Nggak tahu saudara saya, ternyata saya nggak nyangka saudara saya sendiri. Kan banyak orang ditipu seperti itu, Pak. Nah, tawakal Allah itu jangan tiba-tiba serahkan. Selidiki dulu orang yang Anda titipi amanah atau tidak. Saya punya seorang jamaah di nggak jauh dari sekitar sini lah. Saya tidak sebut namanya, tapi ini saya hendak cerita sebuah tawakal. Qadarullah suaminya meninggal. Karena suaminya meninggal, tentu dia harus menopang hidup. Masih punya anak-anak yang sekolah. Lalu dari kekayaan yang ada dan dia juga punya penghasilan bekerja, dia beli mobil, di rental, Pak. Apa namanya? Disewakan beberapa tahun sebelum kejadian ini. Dan menghasilkan 1 pekan bisa disewa sehari 2 hari, lumayan untuk pemasukan. Apa yang terjadi? Supaya mudah nggak ribet, biasanya dia nyewa itu selalu minta, Pak, tunjukkan KTP asli, tunjukkan KK asli, dan bawa fotokopinya. Silahkan pakai rentalnya, bayar, kemudian bebas. Pakai mobil, bebas. Suatu ketika ada yang minjem, dia tunjukkan fotokopi KTP, dia tunjukkan fotokopi KK. Ditanya, mana aslinya? Aduh ibu maaf ketinggalan. KTP asli nggak ditunjukkan, KK asli nggak ditunjukkan. Maaf ibu ketinggalan, nggak ada. Lo gimana dong? Saya buru-buru ibu, kan kemarin saya sudah telepon, ibu sudah menyiapkan dia. Saya harus nunggu. Rupanya dia mau pinjam mobilnya, mau dipakai untuk kebutuhan. Gimana dong ibu? Karena rasa kasihan, dikasih mobil dan tentu STNK, meskipun BPKB-nya tidak. Harusnya kembali besok, sehari, 2 hari, 3 hari. Sekarang mungkin sudah berapa tahun? 4 tahun atau 5 tahun. Gak kembali. Kemana itu Pak mobil? Dibawa kabur. Ada kesalahan gak di situ? Dia ceroboh. Harusnya jangan tergiur dengan keuntungan. Dia bayar cash bahkan lebih. Betul. Tetapi ketika tidak ada KK asli, tidak ada KTP asli, gimana coba? Gampang gak bagi mereka kabur? Setelah diselidiki ternyata memang dia palsu, dia mengatasnamakan alamatnya juga palsu, dimanipulasi dan seterusnya. Saya hanya mendoakan, tawakal Allah ibu, ini sudah terjadi.
Ini harta saya Ustaz. Ya, tapi Allah pemberi. Yakinlah Allah pasti akan mengganti. Yang penting tawakal. Ada usaha di sana, ketika kita ceroboh, tetap hasil akhirnya dari Allah. Tawakal Allah. Tawakal Allah. Setiap kita harus tawakal Allah. Apapun kejadian yang menimpa kita, bukankah itu sebuah musibah? Seorang muslim harus kuat. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah kunci dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi tiap seorang mukmin punya kebaikan. Yang paling penting, ihris ala ma yanfa'u. Berjuang, bersemangat, berusaha, berbuat sesuatu yang membawa manfaat. Wala ta'jaz, jangan pernah lemah. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu musibah menimpa kepada kamu, fala taqul, jangan pernah kamu katakan, lau anni fa'altu kada kana wa kada. Sekiranya tidak begini tadi, tidak akan begini dan begitu. Walakin qul, tapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kenapa tidak boleh mengatakan jika? Seandainya fa inna law taftahu amal syaitan. Jika itu menjadikan kamu beramal dengan amalan syaitan. Loh kok bisa? Buat sederhana. Saya yakin di antara Bapak Ibu pernah mengalami ini. Contoh sederhana. Bapak Ibu suatu ketika bepergian hanya dengan istri berdua, ingin bersandar. Mau ngapain? Mau makan bareng di luar. Qadarullah naik mobil, bapak nyetir, istri di samping. Keluar, begitu keluar lihat, macet banget nih, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kelihatannya macet banget, ke kiri muter agak jauh, kayaknya mungkin mudah-mudahan nggak macet. Bapak yang nyetir iseng nanya, ke istrinya nanya, aduh ke kanan macet ya. Sebetulnya nggak jauh tuh sebelah sana, tapi macet banget dilihatnya. Enakan mana ya? Tetap ke kanan meskipun macet, atau ke kiri nanti muter, kita lewat belakang sana. Istrinya ngomong, terserah mas aja deh yang nyetir. Ih ditanya malah terserah. Menurutmu lewat mana? Mungkin mas, kalau menurut saya mas belok ke kiri aja mas, muter agak jauhan, tapi kalau nggak macet kan lebih dekat, lebih cepat sampai. Iya deh ke kiri. Bapak yang nyetir belok kiri, begitu belok kiri ternyata macetnya lebih parah. Kira-kira bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Tuh, gara-gara kamu milih belok kiri. Ya, gara-gara kamu. Lah tadi bapak nyuruh nanya kepada istrinya, lewat mana? Istri mengatakan, terserah bapak. Ditanya kok terserah. Ya kalau menurut saya belok kiri. Tuh, gara-gara kamu belok kiri, coba tadi belok kanan. Pernah begitu nggak pak? Anda nggak tawakal. Ucapan itu syirik kecil pak, dosa. Kenapa? Ada kata-kata lau, jika. Saya yakin niatnya indah, sepanjang jalan manyun itu ribut itu pak. Hanya gara-gara urusan itu. Gara-gara, ya sudahlah pak, macet kita nikmati pak. Nikmati gimana macet kayak gini? Iya ribut. Katakanlah bisa dikuasai pak, setan dikalahkan, alhamdulillah. Akhirnya pak, putar haluan, gak usah ke restoran itu. Yang mana ya? Terserah bapak deh restoran. Pilih, kamu pengen restoran yang mana? Dipaksa lagi tuh sama suaminya. Akhirnya dipilihlah restoran tertentu. Gak jadi yang di sana karena macet. Masuk ke restoran, pesen, gak ada harganya, main pesen. Begitu dimakan, bilnya harganya mahal, rasanya gak enak. Coba gak makan di sana tadi. Pernah begitu gak pak? Anda gak tawakal. Wong udah masuk ke perut loh. Ini sederhana loh pak. Baru kasus kecil. Gimana kalau kasus besar? Kasus besarnya adalah, coba nggak dirawat di sana, nggak mati deh bapak gue. Coba nggak kena covid, nggak mati deh. Macem-macem. Segala sesuatu terjadi, qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Takdir Allah. Takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Apa? Saya bercerita ini keluarga saya sendiri pak. Jadi saya punya kakak. Beliau telah operasi cangkok ginjal, alhamdulillah sukses tahun yang lalu. Tetapi dokter ahli ginjal mengatakan hati-hati pak, ini COVID. Karena pas operasi itu pas pertama kali merebaknya COVID. Tapi selamat alhamdulillah. Bapak imunnya sedang diturunkan, hati-hati, bapak harus jaga betul-betul.
Memang setelah itu di rumah disiplinnya luar biasa karena ingin sehat. Sehat alhamdulillah, sudah normal, ginjalnya nggak ada masalah. Tapi imunnya masih direndahkan, masih ditekan. Qadarullah, dia punya anaknya kerja di luar dan anaknya kurang disiplin. Anaknya masih muda, sehat, kena COVID. Qadarullah, sehat, menular kepada dua adiknya. Adiknya sehat, menular kepada istrinya. Istrinya sehat, menular lagi kepada kakaknya. Kakaknya sehat, terakhir kena kakak saya, suami laki-laki. Akhirnya dirawat hampir sekitar 1 bulan. Ketika itu di rumah sakit Jati Asih ada mitra khusus COVID. 1 bulan lebih kurang dirawat, alhamdulillah sehat. Semua sudah khawatir, dia dalam keadaan lemah. Qadarullah, sehat, hampir 1 bulan di luar, nikmat. Nah, ini dia karena merasa sudah pernah kena COVID, kebal COVID. Tawakalnya tinggi, bagus, gak ada masalah. Tapi kurang disiplin dalam hal itu. Mulai jalan ke sana, makan di luar. Qadarullah, 3 pekan setelah itu badannya mulai lemes lagi dan seterusnya. Akhirnya masuk lagi karena di sana nggak bisa, masuk ke rumah sakit mitra di sana. 1,5 bulan di sana. 2 pekan dirawat biasa, 1 bulan di ICU. Kondisinya agak membaik, pulang ke rumah. 3 hari dari rumah agak membaik, drop lagi. Langsung dilarikan ke rumah sakit Cipto, di mana dulu dia ditangani. Dan di rumah sakit COVID, khusus COVID. Atas izin Allah, setelah itu 3 pekan, Allah ambil. Nah, saat telah wafat, anak yang paling tua, yang pertama, itu sedihnya luar biasa berulang-ulang. Kenapa sudah takdir Allah, mama udah terima kok, yang lain terima. Gara-gara saya, coba kalau saya dulu gak kena COVID, bapak saya gak mati. Kata-kata itu gak boleh, nah. Jangan kata-kata coba, gara-gara saya, enggak, ini gara-gara Allah. Kalau anda salahkan, salahkan Allah. Karena kejadian itu qadarullah, takdir Allah. Gak mungkin Allah timpakan kepada kamu kecuali atas izin Allah. Saya hanya memberikan kekuatan, tapi alhamdulillah meskipun masih terpukul. Karena merasa dia yang pertama kali membawa, menularkan. 9 orang di rumahnya kena semua. Qadarullah yang kena cuma 1. Bayi umur 1 tahun 2 bulan. Bapak ibunya kena, tapi bayinya enggak. Qadarullah, inilah Allah takkan. Apa artinya di sini? Allah berbuat, bagi Allah itu sangat mudah. Apa sih yang enggak mudah bagi Allah? Dan semua kejadian ini, kenapa kita harus tawakal? Sebab musibah apapun, kebaikan, keburukan, tidak mungkin tidak kecuali terjadi atas izin Allah. Dan Allah sudah tetapkan. Kapan? Sebelum Allah ciptakan kita semua. Surat 57 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Apa saja suatu musibah, suatu bencana yang terjadi di muka bumi atau menimpa kepada diri-diri kamu, tidak pernah akan terjadi menimpa kamu dan di muka bumi ini, kecuali telah Allah tetapkan di kitab Allah. Kapan Allah tetapkan itu? Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Ini kena, ini enggak, ini selamat, ini enggak mudah bagi Allah. Kenapa ayat ini disampaikan, Pak? Lihat jawabannya, biar kita tawakal. Apa jawaban Allah di ayat 23? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Disampaikan ayat ini bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu adalah musibah yang Allah sudah tetapkan, agar ketika kamu luput dari sesuatu yang kamu inginkan, ta'sau ala ma fatakum. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu duka cita terhadap apa yang menimpa kamu. Tawakal Allah.
Wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya ketika kamu dikasih nikmat, dikasih sukses, dikasih kebaikan, jangan terlalu gembira dengan apa yang kamu telah diberi oleh Allah. Kenikmatan dari Allah, keburukan juga dari Allah. Jika ada kenikmatan, mari kita bersyukur. Jika ada keburukan, mari kita bersabar. Itulah tawakal ala Allah. Sudah. Gimana kalau Anda tidak terima? Kenikmatan, Anda lupa diri. Keburukan, Anda ngambek sama Allah. Maka dikatakan di ujung ayatnya, sungguh wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak akan menyukai, tidak mencintai orang-orang yang apa di sini? Mukhtalin fakhur, sombong dan suka membanggakan diri. Ketika ditimpa musibah buruk, dia mengeluh pada Allah, tidak tawakal. Ketika ditimpa musibah yang baik, dia berpaling dari Allah, sombong. Dia juga tidak tawakal. Maka Allah tidak menyukai ini. Artinya dari ayat ini jelas, mau ditimpa kebaikan, mau ditimpa keburukan, semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Yang mengatur ini Allah. Ada kisah yang sangat-sangat memberikan motivasi kepada kita, dan ini nyata. Saya yakin Bapak Ibu kalau ke Mekah, umroh atau haji, pasti ketika City Tour masuk pertama kali biasanya yang paling dekat untuk kita lalui. Apa Pak? Mau berkunjung kemana Pak? Bapak di Mekah waktu City Tour? Pasti ke Jabal Nur apa Jabal Thur. Tempat Rasulullah ketika dikejar oleh orang-orang kafir lalu bersembunyi di gua itu bersama Abu Bakar hanya berdua. Apa? Jabal Nur apa Thur? Jabal Nur itu gua Hiro. Jabal Nur namanya. Kemudian kalau Jabal Thur, gua kecil di mana Rasul dan sahabatnya Abu Bakar ketika itu di sana. Siapa yang menolong mereka berdua? Dikisahkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 40. Jika orang-orang beriman tidak mau menolong Rasul, kata Allah, Allah telah menolong kalian kedua. Ketika salah seorang dari antara sahabatnya, ketika kalian berdua di dalam gua mengadu, ya Rasulullah, gimana ini? Di atas ada orang-orang yang mengejar. Sekiranya lihat ke bawah, lihat kita ketangkap, kita mati. Rasul cuma mengatakan apa? La takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itulah kunci tawakal. Apapun yang terjadi, Allah pasti bersama kita. Allah menyertai kita. Allah melindungi kita. Syaratnya tawakal Allah. Bagaimana dengan tawakal Allah? Ada usaha. Bagaimana usahanya? Ada sebuah ayat yang mungkin kalau ayat ini diterjemahkan dengan bahasa kita, kayaknya kurang masuk akal menurut manusia. Surat 47 ayat 7. Memang terjemahannya ada kata-kata dalam kurung di situ. Apa Pak terjemahannya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tansurullah, jika kamu menolong apa? Menolong Allah atau agama Allah? Ada kata-kata agama dalam bahasa Al-Qur'annya? Gak ada Pak. Gak ada. In tansurullah, jika kamu menolong Allah. Bukan instansurud dinullah. Bukan din. Gak ada kata-kata din. Menolong Allah. Pertanyaannya, Allah butuh pertolongan gak sih Pak? Butuh gak sih Pak? Itu ayatnya. Hei orang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah lah yang berfirman, yansurkum, nanti Allah menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah teguhkan pendirianmu. Nah, untuk itu tentu kita harus memahami ayat ini dengan benar. Memang kalau Bapak cuma baca terjemahannya, nggak dibaca ayatnya, jika kamu menolong agama Allah yang ditolong. Gimana cara Anda menolong agama Allah? Saya buatkan contoh sederhana gini Pak. Bapak Ibu menghadapi anak lagi mau ujian. Anaknya main game terus, nggak mau belajar. Kira-kira ngomong apa? Nah, belajar yang bener dong. Tolong Bapak dong. Tolong Ibu dong. Tolong apa? Kemana? Saya disuruh apa? Enggak, Bapak Ibu nggak nyuruh macam-macam. Belajar yang bener. Sekarang saya tanya Pak. Di saat anak Bapak Ibu belajar dengan benar, kemudian betul-betul serius belajarnya, kemudian lulus nilainya bagus, Bapak Ibu senang nggak? Senang apa nggak? Kenapa senang?
Anak bapak sudah nolong bapak, Bu? Anak bapak telah nolong ibu nggak? Dari mana nolongnya? Nggak ngapa-ngapain, nggak nyariin duit, nggak ngambil sesuatu, belajar. Belajar itu untuk bapak ibu atau untuk dirinya sih? Kenapa dikatakan tidak menolong? Makasih ya nak, kamu sudah nolong papa, kamu sudah nolong mama. Di mana nolongnya? Kamu sudah belajar untuk dirimu sendiri. Jadi apa maksudnya menolong Allah? Iman Anda kepada Allah, tawakal Anda kepada Allah, jalankan aturan Allah, perintah Allah, syariat Allah, tinggalkan larangan Allah. Buat Allah senang Anda lagi nolong Allah. Gimana cara bikin Allah senang, Pak? Tawakal Allah. Tawakalnya jangan cuma ucapan, jalankan perintah, tinggalkan larangan, ikuti syariat, ikuti ketentuan. Semuanya dilakukan dengan benar, ikhlas. Anda sedang menolong Allah. Nanti Allah yang menolong Anda. Jadi Allah butuh pertolongan? Tidak. Kenapa Allah minta tolong? Untuk Anda sendiri. Bedanya ketika bapak ibu anaknya lulus dengan nilai terbaik, bapak ibu ikut seneng gak? Seneng. Ada ikut merasakan manfaat nggak? Ada, nggak usah repot-repot. Nak, nilaimu bagus. Kamu masuk universitas mana juga bisa. Nilaimu bagus banget begini kok. Bukankah begitu, Pak? Ketika ada sekolah, di saat mau masuk sekolah favorit, dilihat uan, yang uannya jeblok, ketar-ketir, Pak. Yang uannya bagus, senang masuk kemana kamu? Jadi saat itu bapak ditolong anak secara tidak langsung. Bapak ikut senang, ibu ikut senang. Bapak ikut merasakan manfaat. Ketika kita nolong Allah, agama Allah, taat Allah, senang gak, Pak? Senang banget. Ada manfaatnya untuk Allah gak? Enggak. Kenapa? Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Kita itu fakir, Allah itu ghani, maha kaya. Allah gak butuh kita. Itulah cara nolong Allah. Dengan apa? Beriman sebenar-benarnya, dan apapun yang terjadi, tawakal Allah. Satu ayat terakhir, coba tentang ini, tawakal Allah, bahwa kita harus senantiasa menolong Allah. Surat 61, surat As-Saff ayat 14. Surat As-Saff ayat 14. Ayat terakhir dari surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, ada fi'il amr, perintah di sana, Pak. Kunu, jadilah kamu, harusnya kamu selalu menjadi ansarullah, penolong Allah. Gak ada kata-kata agama di situ, tapi terjemahnya pasti jadilah kamu penolong agama, jadilah penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata lil hawariyin, kepada kaum setianya hawariyin, man ansari ilallah, siapakah kamu di antara kamu hai kaum hawariyin yang akan menolongku ilallah, kepada Allah, untuk Allah. Ini nolong Isa berarti nolong Allah. Qala al-hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa, kaum hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong Allah. Dalam kurung lagi-lagi agama Allah. Nah, maka apa kata Allah di ujung ayatnya? Fa'amana ta'ifatum min bani Israil, sebagian Bani Israel beriman, wa kafarat ta'ifah, sebagian lagi kafir, ingkar. Jadi bagaimana cara menolong Allah, Pak? Beriman dengan sebenar-benarnya, iman dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya iman Anda sedang menolong Allah. Tawakal itulah kunci iman kita benar, Pak. Sebab apa? Kita usaha, kita bekerja, kita beramal, kita berbuat, adapun hasil akhir serahkan kepada Allah. Maka di sini penulis membuat penggalan di surat At-Tolak, yakni ayat yang kedua di bagian ujung ayat dan ayat yang ketiga di bagian awal, yakni wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh
innallaha balighu amri. Siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar apapun dari urusan. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan sungguh innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusannya. Dengan kita tawakal kepada Allah, insya Allah sempurna akidah kita, tidak cacat. Tapi jika tawakalnya masih ada kepada makhluk, maka itu termasuk syirik. Na'udzubillah, bisa masuk syirik besar atau syirik yang kecil. Untuk itu orang yang tawakal kepada Allah itu imannya harus sempurna. Di sini penulis menutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran, yakni surat 8, surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. Allah mencirikan orang-orang yang imannya sempurna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin sering mendengar nama Allah disebut. Bergetar gak hati kita ketika dengar nama Allah? Terutama katakanlah 5 kali Allah manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira saat mendengar kata-kata Allah itu getar gak hatinya? Betapa banyak orang Islam Pak dipanggil dengan sebutan nama Allah, boro-boro bergetar. Jawab aja enggak, dengerin aja enggak. Kapan bergetar? Biasa-biasa aja tuh. Giliran nama orang yang dicintai disebut berbunga-bunga hatinya. Orang yang imannya benar, tawakalnya benar, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayat, dan apabila ayat-ayat Allah disampaikan, diperingatkan dengan ayat Allah, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya bertambah, dan dengan keimanan bertambah, semua perkaranya hanya tawakal Allah. Siapa mereka itu? Di ayat yang ketiganya dijelaskan. Siapa saja di situ, Pak? Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat. Mendirikan salat itu di antara yang paling utama adalah ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal amalul afdal indallah?" Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama yang sangat dicintai Allah?" Apa jawab Rasul? As-salatu li waqtiha. Dalam riwayat Imam Muslim dengarkan, as-salatu li awalil waqtiha. Salat awal waktu. Bapak-bapak bisa salat awal waktu itu di mana, Pak? Pasti awal waktu, nggak mungkin diundur. Diundur Ustaz, kadang-kadang jedanya sampai 1/4 jam. Yaitu jeda untuk menunggu iqamah, tapi tetap ada awal waktu. Ini yang paling utama dan paling dicintai Allah. Summa ayyu ya Rasulullah. Lalu amal apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain. Berbuat bakti kepada orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi subhanallah, amal paling utama itu sholat awal waktu. Betapa banyak orang tidak tawakal kepada Allah, tawakalnya dengan dunia harta. Dipanggil Allah boro-boro bergetar, jawab aja tidak. Maka orang yang seperti ini tawakalnya berkurang, sholatnya didengarkan. Aqamus shalah, lah, dan atu zakat, tunaikan. Li zakati fa'ilun, zakatnya selalu ditunaikan. Kalau itu dilakukan, disebut oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang imannya sempurna. Wa hum maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka akan dapat ampunan dan pahala paling mulia. Apa itu? Surga. Bapak Ibu sekalian, mari tawakallah ala Allah. Segala-galanya sandarkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, dunia hanya sementara, hidup kita hanya sekali. Jika kita tujukan semuanya karena Allah, tawakal hanya gantungkan diri kepada Allah, bersihkan dari segala sifat-sifat syirik kepada Allah. Kita bahas yang telah lalu, syirik takut. Jangan melebihi takutnya kepada makhluk, kecuali hanya takut kepada Allah. Syirik cinta, jangan Anda cintai siapapun makhluk, kecuali lebih cinta dengan Allah. Dan yang ketiga kita bahas di sini, syirik berkaitan dengan tawakal. Jangan kita bertawakal
kecuali hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah berikutnya kita membahas syirik dalam ketaatan. Jangan sampai kita ketaatannya mengalahkan terhadap ketaatan kepada Allah. Inilah syirik yang terakhir yang akan kita bahas insyaallah di bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga uraian ini membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah tentu saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.